Wa in awwalna ha bima qalahu Sa'du ghairuhu minal muhaqqiqina min anna al murada bi kaunil wujudi huwa ainal mawjudi annahu ghairu zaidin alaihi fil khariji bal huwa amrun i'tibariyun fakadzalik. Apabila kita takwil, kita arahkan ke pengertian yang tidak apa adanya. Pendapat Imam Asy'ari itu ya, ibaratnya Imam Asy'ari bahwa wujud itu ainul mawjud. Kalau kita takwil dengan menggunakan takwilan yang disampaikan oleh Sa'duddin At-Taftazani dan ulama-ulama yang lain dari ulama yang tahqiq, bahwa yang dimaksud dengan sifat wujud itu adalah ialah sesuatu yang mewujud itu. Jadi misalnya ada bumi, wujudnya bumi ya buminya. Matahari, sifat wujudnya matahari ya mataharinya. Itu kalau ditakwil bahwa yang dimaksud kata-kata itu ialah bahwa wujud itu tidak lebih dari maujud, tidak lebih dari sesuatu yang maujud dalam kenyataannya. Bahkan sifat wujud itu adalah sesuatu yang kaitannya dengan tinjauan, ditinjau dari sini, ditinjau dari sini, itu amrun itibari. Maka fadhahirun, fakadzalika itu dhahirun, maka tidak ada masalah. Tidak ada salah pendapat Imam Asy'ari itu. Kenapa? Jelas tidak masalah. Lianna al-qawla bil ghairiyati mabniyatun ala annahu halun wal qawla bil ainiyati ala annahu wajhun wa i'tibarun. Hadza ay ifham hadza. Kenapa tidak masalah? Karena pendapat yang mengatakan beda, wujud itu beda, bukan maujud. Maujud sendiri, wujud sendiri. Itu didasarkan pada pendapat bahwa wujud itu adalah hal, adalah kondisi, bukan sifat. Sedangkan pendapat yang mengatakan ainiyah, bahwa sifat wujud itu adalah yang maujud itu sendiri, sesuatu yang maujud ya wujud itu adalah didasarkan pada pendapat bahwa wujud itu adalah wajhun, adalah suatu tinjauan, wa'tibarun dan tinjauan. Wa qala ba'duhum i'lam anna alladhi yajibu 'alal mukallafi ay ya'rifahu anna dzatallahi ta'ala muhaqqaqatun thabitatun bihaitsu law kushifa 'anal hajabu la ra'aynaha duna ya'taqida anna al-wujuda ainuha aw ghairuha lianna al-khawda fi dzalika bahsun amma la na'lamu fal aslamu al-imsaku anhum. Ada sebagian ulama berkata begini, ketahuilah, catat bahwa sesungguhnya yang wajib dilakukan oleh orang mukallaf ialah harus tahu, ayya'rifa ya, bukan ayya'rifahu ya. Dia harus tahu bahwa zat Allah itu benar-benar nyata dan zat Allah itu sudah tetap, artinya tidak ma'dum. Maksudnya nyata itu ialah seandainya hijab, penghalang tabir antara mata kita dengan Allah itu dihilangkan, maka pasti kita akan melihat zat Allah. Itu yang wajib kita yakini. Tidak wajib meyakini, si mukallaf ini tidak wajib meyakini bahwa sifat wujud itu adalah zatnya Allah itu sendiri atau bukan. Itu tidak wajib. Mengetahui antara wujud itu zatnya Allah apa sendiri-sendiri apa lain, itu tidak wajib. Kenapa? Sebab membahas hal itu, apakah sifat wujud itu zatnya Allah itu sendiri, apakah lain, itu adalah membahas tentang sesuatu yang kita tidak tahu sebenarnya bagaimana.
maka yang lebih selamat, yang lebih menyelamatkan keimanan kita, akidah kita, ialah al-imsak, menahan diri tanpa membahas apakah wujud itu lain dengan maujud, apakah wujud itu ya maujud itu sendiri, tidak baik, lebih baik diam, enggak usah membahas itu. Jadi orang-orang awam biar tidak bingung, sudah enak seperti itu. Fa'ala hadza, kita baca luarnya dulu ya. Fa'ala hadza wujudullah ta'ala ainu dzatihi wa yuzaidin alaihi fil khariji. Wujudul hadithi ainu dzatihi. Kalau menurut pendapat ini, fa'ala hadza, jadi apabila mengikuti pendapat Imam Asy'ari bahwa sifat wujud itu ialah ainul maujud, ialah yang sesuatu yang maujud itu sendiri, maka kalau ikut pendapat itu, wujudnya Allah itu, sifat wujudnya Allah adalah ya zatnya itu Allah sendiri, zatnya Allah itu sendiri, tidak lebih dari itu. Dalam kenyataannya, dalam faktanya, wujudnya sesuatu yang baru, wujudnya matahari, wujudnya manusia, wujudnya alam yang lain, itu ya alam itu sendiri, yang baru itu sendiri, tidak lebih dari itu. Kemudian kita ke dalam ya. Fa'ala hadza wujudullah ta'ala fihi annal mabniya wa huwa ainul mabniya alaihi. Illa yaqala ikhtalafa bil ijmali wat tafsili. Lianna al mabniya alaihi mujmalun wal mabniya mufassalun. Kata-kata wujudullah ainu dzatihi itu memberi pengertian bahwa sesuatu yang dibangun itu adalah fondasi yang dibuat bangunan. Yang didasarkan ialah sesuatu yang dibuat dasar. Padahal kan tidak begitu kan. Jadi dasarnya fondasi, kemudian ada bangunan di atas fondasi, kan sendiri-sendiri. Ini kok sama. Yang didasarkan ialah sesuatu yang dibuat dasar. Itu tidak nyambung, kecuali kalau dikatakan begini, bahwa wujud Allah dengan zat Allah itu berbeda dari sisi ijmal dan tafsil, dari sisi gamblangan saja, garis-garis besar dan secara rinci. Sebab apa? Sebab sesuatu yang dibuat dasar itu disebutkan secara garis-garis besar, sedangkan yang dibangun itu adalah dirinci dengan yang di gamblangan saja, itu kan beda. Qauluhu ghairu zaidin tafsirun liqaulihi ainu dzatihi wa hadza rubbama yushiru bi ta'wili ibaratil asy'ari. Ghairu zaidin itu adalah menafsirkan kata-kata pengarang mengatakan ainu dzatihi. Sedangkan ini ada ghairu zaidin ini bisa jadi memberi pengertian bahwa ibarat Imam Asy'ari, penjelasan Imam Asy'ari itu harus ditakwil bima taqaddamah, dengan keterangan yang disebutkan oleh Sa'duddin At-Taftazani itu. Lakin la yatamasya ala dzalika baqi ibaratihi fata'amal. Tetapi kata-kata ini, bahwa kata-kata musannif ainu dzatihi ghairu zaidin, kata-kata ghairu zaidin ini tidak sesuai dengan kelanjutan daripada ibaratnya Asy'ari. Tidak pas ya, tidak sesuai. Keterangan Imam Asy'ari selanjutnya itu tidak sesuai dengan kata-kata ghairu zaidin ini. Maka renungkanlah, pikirkanlah. Qauluhu ala hadza, kita baca luarnya ya. Wala hadza la yadharu addul wujudi sifatan lianna al wujuda ainu dzati was sifatu ghairu dzati. Bikhilafil qaulil awwali fa inna ja'alahu sifatan zahirun. Kalau mengikuti pendapat ini,
pendapat Imam Asy'ari, maka memasukkan sifat wujud itu sebagai sifat itu tidak jelas. Wujud dikatakan sifat itu tidak jelas. Kenapa? Karena wujud itu menurut Imam Asy'ari adalah dzatnya itu. Apa wujud Allah? Ya dzatnya Allah. Nah, kalau pendapat ini. Sedangkan sifat itu bukan zat sendiri-sendiri. Sifat ya sifat, zat. Maka jelas dikatakan bahwa tidak nyambung kalau dikatakan wujud itu sebagai sifat. Beda dengan apa itu Zaidun ketika mengikuti pendapat yang pertama bahwa sifat wujud itu bukan zatnya Allah. Maka sifat wujud itu dimasukkan sifat itu adalah terang, tidak iskal, tidak muskil. Kemudian kita kembali ke syarahnya ya. Wa ala hadza la yadharu fi tabi'a fi Sanusi haitsu qala fi syarhil surah inna fi adlil wujudi sifatan ala kalamil Asy'ari tasammuhan indaha. Tabi'a fi Sanusi ya, bukan Sanusi. Imam Fudhali pengarang kitab ini mengikuti Imam Sanusi, mengatakan tidak terang itu, tidak jelas itu. Sebab Imam Sanusi di kitab Syarah Surah berkata bahwa memasukkan sifat wujud itu sebagai sifat kalau mengikuti pendapat Imam Asy'ari itu adalah tasammuh. Tasammuh itu majaz, tidak sebenarnya. Sebab sifat ya sifat, beda dengan zat. Tetapi kata Imam Asy'ari wujud adalah ya Allah itu sendiri. Maka bukan sifat kalau begitu. Yang memasukkan sifat itu tasammuh, majaz. Wa anta khabirun bi anna dzalika mabniyun ala ibqa'i kalamil Asy'ari ala dhahirihi. Fa in jarayna ala ma huwa al-haqqu min ta'wiliha bima taqaddama kana addul wujudi sifatan zahiran la tasamu fihi lima marra min anna sifatat tudlaku haqiqatan ala ma laysa bidzatin. Sedangkan engkau sudah tahu bahwa mengatakan wujud itu sebagai sifat adalah tasammuh, adalah tidak terang, itu tidak terang. Anda tahu bahwa memasukkan wujud sebagai sifat itu ialah ketika didasarkan kalau memang penjelasan atau keterangan Imam Asy'ari itu dibiarkan apa adanya ala dhahiri, tanpa ditakwil itu ala dhahiriyah, diterjemahkan apa adanya. Tetapi fa in jarayna, kalau kita mengikuti pendapat yang benar bahwa keterangan Imam Asy'ari itu harus ditakwil dengan keterangan yang sudah diterangkan, maka memasukkan sifat wujud itu sebagai sifat itu adalah sudah terang, tidak ada majaz sama sekali di situ. Kenapa terang? Karena alasan yang sudah lalu bahwa bahwa sifat itu bisa dimaknai secara hakikat, dimaknai sesuatu yang bukan zat. Sesuatu yang bukan zat itu adalah sifat, walaupun hal begitu ya.